Hey guys, balik lagi sama aku Tama di channel ini. Dan di video kali ini aku akan membahas kasus YouTubers terkenal yang memalsukan kematian pacarnya demi view dan subscriber. Nah, YouTubers tersebut bernama AMJ Station. Dia ini adalah seorang YouTubers horor yang bisa dibilang sangat ambisius akan kesuksesan. Saking ambisiusnya, dia ini dulu bahkan dikabarin pernah ngejatohin YouTubers lain yang satu genre sama dia gitu guys. Yang mana itu tuh nggak sehat banget ya guys. Intinya YouTubers ini tuh sering memanipulasi orang-orang agar dia mendapatkan viewers dan subscriber yang banyak gitu. Tapi benar kata pepatah guys, pandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Nah, begitu pula sama kejadian yang dialami si J ini. So, kejadian ini bermula pada tanggal 22 Januari tahun 2020. Nah, waktu itu Jay ngupload sebuah video yang mengklarifikasi bahwa pacarnya yang bernama Alexia Marano meninggal dunia diakibatkan kecelakaan. Nah, dalam video tersebut, Jay mengatakan kepada subscribernya bahwa pacarnya meninggal karena ditabrak pengemudi yang sedang mabuk. Nah, Jay juga bercerita bahwa Alexia waktu itu tuh lagi bawa beberapa persediaan untuk membuat konten next video di channel keduanya yang bernama Dream Team. Selain itu, Jay juga bilang bahwa sebelum Alexia meninggal, dia ini memiliki mimpi terakhir yang mana ingin mencapai 1 juta subscriber di channel keduanya. Oke, lanjut. Nah, beberapa hari kemudian, Jay mengupload video baru yang mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Alexia. Nah, di video itu, Jay bercerita bahwa dia dan temannya Ahmed berkunjung ke tempat memorial yang dibuat orang tuanya. Di video itu, Jay juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para penggemarnya karena udah selalu setia untuk support apapun keadaan si Jay gitu. Dan gak lupa, Jay juga ngingetin bahwa dia akan ngupload video baru di channel Dream Team. Di sini udah kelihatan ya guys bahwa si Jay ini kayak yang terus seakan-akan ngarahin ke channel Dream Team kepada para subscribernya gitu. Dan anyway, kebanyakan dari subscribernya ini tuh masih pada di bawah umur ya guys. Yang mana banyak dari mereka tuh yang masih dibilang polos gitu. Mungkin kalau orang dewasa udah pasti ngerti sih bahwa video si Jay yang clarified pacarnya meninggal itu ada yang janggal ya. Tapi waktu itu tuh banyak bocil-bocil yang termakan video si Jay itu guys. Mereka banyak yang komen sedih, ngucapin belasungkawa, Newport, dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa orang penasaran yang waktu itu menggali informasi lebih dalam mengenai kebenaran yang sebetulnya terjadi sama Alexia. Nah, salah satunya adalah YouTubers yang bernama Muta dari Some Ordinary Gamers. Nah, Muta ini mengklaim di Twitternya bahwa si Jay ini berbohong tentang kematian pacarnya. Muta menghabiskan sepanjang malam untuk research dan memeriksa data kepolisian Toronto, Ottawa untuk mengetahui kejelasan kasus Alexia. Dan hasilnya, Muta ini sama sekali nggak nemuin laporan atau berita lokal terkait kematian seseorang yang bernama Alexia di kepolisian. Bahkan parahnya lagi, gak ada keluarga yang mengkonfirmasi kejadian tersebut gitu guys. Nah, Muta juga bilang bahwa video J yang mengklarifikasi kematian pacarnya itu ada yang gak beres gitu guys. Yang pertama, dia menjelaskan bahwa videonya itu dimonetize guys, yang mana itu bisa diuangkan gitu. Yang kedua, videonya itu dikategoriin ke dalam hiburan. Selain itu, Muta juga bilang bahwa J itu nggak benar-benar kayak yang nangis di video ini tuh guys. Dan kalian bisa lihat sendirilah di cuplikan ini. Last night we lost Alexia. To a drunk driver, guys. Nah, poin-poin yang udah Muta sebarin tadi itu benar-benar ngebuat beberapa orang meyakini bahwa si Jay ini memanipulasi para subscribernya gitu. Tetapi Jay ini benar-benar kayak chill banget gitu. Padahal di luar sana tuh banyak orang yang mencoba buat nge-expose dirinya gitu guys. Bahkan pada tanggal 26 Januari tahun 2020, Jay ini ngupload lagi video yang berjudul Ouija Board Challenge untuk mengkontak pacarnya yang udah meninggal gitu. Padahal itu semua tuh bullshit man. Dia bilang bahwa konten ini tuh adalah tantangan dari para subscribernya. Mereka pengen dengar kata-kata terakhir dari si Alexia gitu guys. Dan ya setelah dia ngupload challenge itu, dia memanipulasi Ouija boardnya dan juga memanipulasi hal-hal gaib lainnya yang terjadi. Tapi gak lama video ini tuh dihapus sama si Jay guys. Dan besoknya Jay ini ngupload video baru dengan judul Alexia Marano The Truth About Her. Nah, video ini berisi behind the scene pembuatan konten Ouija board challenge yang tadi guys. Tapi di video ini tuh terlihat ada Alexia yang membantu membuat video itu. Jay bilang bahwa Alexia tuh oke-oke aja gitu dengan video yang dia buat untuk promosiin channel Dream Team-nya. Bahkan dia juga membantu CJ buat memproduksinya. Itu kata CJ ya guys. Dan menurutku
Dia ini nggak tahu malu banget sih ya guys, kayak nggak punya dosa banget gitu. Secara tiba-tiba ngupload unedited footage yang memperlihatkan pacarnya masih hidup ya. Oke lanjut, setelah rekaman itu ada kartu judul di videonya yang bertulis 5 jam kemudian saya bangun dan Alexia tiba-tiba hilang dan tidak merespon chat saya. Jay bercerita bahwa tiba-tiba dia datangi polisi di depan pintunya dan mengatakan bahwa Alexia telah melaporkannya karena penyerangan dengan sebuah pistol. Dan si Jay mengklaim bahwa dia tuh nggak pernah sama sekali melakukan hal itu. Selain itu, Jay juga menunjukkan short clip yang menggambarkan bahwa dia ini lagi berurusan sama polisi Ottawa. Seketika, media berita BuzzFeed pun menghubungi polisi Ottawa untuk mengonfirmasi pernyataan Jay tersebut. Dan ternyata, polisi setempat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki surat perintah penangkapan untuk Jay. Hingga 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 2020, Alexia membuat klarifikasi balik di channelnya yang berjudul Truth About MJ Station. Alexia membuat klarifikasi dadakan karena dia merasa tidak punya pilihan guys. Setelah si Jay ngupload behind the scene Ouija board itu, Alexia pokoknya berusaha ngebongkar semua kebohongan yang si Jay tampilin di YouTube guys. Alexia bercerita bahwa dia bertemu sama si Jay ini kisaran 5 bulan lalu di Toronto. Nah, gak lama dari sana mereka berdua ini resmi berpacaran. Alexia bilang bahwa Jay ini seperti orang yang paling bahagia ketika Alexia bersama dirinya. Jay mengatakan bahwa kehidupannya sebelum mengenal YouTube tuh sangat-sangat sulit guys. Dia mengklaim bahwa dia ini semacam anak broken home gitu guys. Hingga pada akhirnya si Jay ini kabur dari rumah dan sempat putus sekolah di kelas 9. Selain itu, Jay juga bercerita bahwa dulu dia ini memiliki catatan kriminal. Pokoknya Alexia tuh nyeritain bahwa kehidupan si Jay yang diceritain ke dia tuh kesannya tuh sedih banget gitu guys. Nah, hal itulah yang membuat si Alexia stay buat support dan nemenin si Jay. Bahkan si Alexia ini tuh diajak tinggal bareng sama si Jay di Toronto guys. Padahal dia ini sebenarnya deket banget gitu sama keluarganya. Terlebih ayahnya si Alexia itu lagi sakit waktu itu, yang mana itu jadi pengorbanan banget buat si Alexia sendiri. Alexia bercerita bahwa sesekali si Jay ini pernah ngecek handphonenya dan ngepoin semua medsosnya ketika dia tidur guys. Nah, ketika dia ngepoin, dia nemuin beberapa chat dari teman lama si Alexia di HP-nya itu. Nah, seketika si Jay ini merasa kesal dan kayak yang ketakutan si Alexia buat selingkuh dari dia gitu. Padahal si Alexia bilang bahwa chat-chat yang dia lihat itu semua chat-chat lama yang udah ada sebelum dia ketemuan sama si Jay. Tapi tetap guys, walaupun si Alexia ini udah berusaha untuk kejelasin, Jay ini mulai overprotective sama si Alexia gitu guys. Bahkan si Jay ini nyuruh si Alexia buat uninstall media sosialnya semua. Dan waktu itu, si Alexia ini kayak kaget banget dengan tingkah lakunya si Jay. Padahal menurut si Alexia sebelum di titik dia bongkar HP-nya, si Jay ini tuh baik banget dan bisa dibilang penyayang. Dan kita balik lagi, karena si Alexia kaget dengan sifatnya si Jay, maka dari itu si Alexia ini berniat buat ngodahin hubungannya gitu. Cuma si Jay ini beralasan bahwa dia ketakutan begini karena trauma di masa lalu yang mana diselingkuhi gitu. Jay cuma berpikir bahwa dengan menghapus media sosialnya si Alexia, dia bisa lebih mempercayainya gitu guys. Tapi pada akhirnya si Alexia ini lulus sama larangannya si Jay. Walaupun begitu, Alexia bilang bahwa semakin kesini dirinya itu terasa semakin dikendaliin sama si Jay gitu. Dia ngerasa bahwa si Jay ini seakan-akan mengisolasi teman-teman dan juga keluarganya. Hingga suatu waktu, Alexia bilang bahwa Jay merencanakan kematian dirinya untuk konten. Pada awalnya sih, Alexia ini ngerasa gak nyaman gitu sama idenya karena dia menyadari bahwa mayoritas audiens mereka itu masih pada di bawah umur. Intinya dia gak mau main-main gitu sama emosi mereka gitu guys. Selain itu dia juga mikirin ayahnya yang lagi sakit. Tapi si Jay ini kekeh dan bilang bahwa ini cuman sandiwara aja gitu. Dan sebenarnya si Alexia juga gak mau ngelakuin ini semua guys, karena dia tahu ya guys, konten ini tuh bisa aja menimbulkan kekewasan. Jay bilang bahwa dia tuh bisa aja kena apes karena konten ini gitu guys. Tapi dia yakin bahwa semua tuh bakalan baik-baik aja gitu. Tapi ya nyatanya tuh semua di luar ekspektasi ya guys, dan justru semuanya tuh terekspos secara terang-terangan di mana-mana. Pada awal video klarifikasi kematian Alexia, teman-teman Alexia ini banyak yang ngirim pesan ke sosmednya, terutama ke keluarganya ya. Bahkan pada saat itu Alexia bilang bahwa dia tuh sama sekali gak diizinin buat merespon apapun sama si Jay. Padahal semua orang tuh lagi ngawatirin si Alexia gitu. Tapi pada akhirnya si Alexia ini ngebalas beberapa pesan ke temannya ya, buat ngabarin bahwa dia itu lagi baik-baik aja gitu. Keluarga Alexia waktu itu tuh marah besar sama si Jay guys.
Mereka benar-benar kayak stres banget dengan berbagai tekanan yang ada. Ayahnya Alexia waktu itu tuh kekeh nyuruh si Jay dan ngedesak si Alexia buat take down video itu. Bahkan ayahnya ini sempat bilang bahwa kalau dia nggak nurunin video itu, dia bakalan bongkar semuanya sendirian ke publik. Tapi gilanya si Jay malah bilang ke si Alexia waktu itu bahwa seharusnya si ayahnya itu tuh nggak ikut campur sama urusannya dia gitu. Dan menurut gue ini gila banget sih. Setelah Alexia ini benar-benar pusing karena muak sama keadaan dan terus didesak sama ayahnya, pada akhirnya si Alexia ini ninggalin si Jay ketika dia sedang tidur guys. Bahkan sebelum si Alexia kabur, dia ini sempat ngapus pesan, gambar, dan videonya dari telepon dan laptopnya si Jay. Jay bilang bahwa pada awalnya konten itu adalah bagian dari prank, yang mana nantinya si Jay ini bakal bangkitin Alexia hidup lagi dengan beberapa ritual. Cuma ya dia bilang semua jadi kacau karena Alexia mendadak pergi gitu. Maka dari itu kebingungan pun terjadi dan ia serasa terjebak sama rencananya sendiri. Jay juga bilang bahwa dia pernah menghasilkan sekitar 50.000 US dollar lebih di YouTube. Maka dari itu dia berniat ingin lebih sukses di YouTube dengan channel keduanya yang bernama Dream Team. Jay juga bilang bahwa si Alexia ini sering banget dikasih banyak hadiah karena dia telah banyak membantunya gitu. Jay berpikir bahwa dengan mendatangkan konten memalsukan kematian dan membangkitkan pacarnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak daya tarik di channel keduanya. Dalam artian biar bisa dapat uang plus kurang lebih kayak gitu sih guys. Tapi Alexia bilang bahwa si Jay itu sama sekali gak ngasih banyak hadiah sama dia. Malah kalau sering berpergian tuh si Alexia ya beli barang si Alexia, ya si Jay beli barangnya si Jay gitu. Jadi masing-masing lah gitu guys. Tapi di sini si Alexia bilang bahwa si Jay itu gak bisa punya kartu kredit guys, karena dia bilang catatan masa lalunya tuh terlalu buruk gitu guys. Maka dari itu si Jay ini pinjem nama sama si Alexia kalau misalkan belanja, berpergian, dan lain sebagainya gitu. Alexia sering kesal sama si Jay karena dia bilang bahwa si Jay itu sering banget nyebut dia matre gitu guys. Dia bisa ngebuktiin itu semua guys karena itu bisa diperkuat dengan banyaknya riwayat pembayaran kartu kredit beratas namakan si Alexia gitu. Jadi literally hal ini tuh bisa dijadiin senjata sama si Jay guys. Padahal realitanya tuh nggak seperti itu menurut si Alexia, dan ini cukup gila sih guys. Alexia juga bercerita bahwa selama dia membantu Jay dengan berbagai videonya, Alexia tuh sama sekali nggak dibayar kayak temennya si Ahmed yang sering nemenin Jay kalau dia lagi bikin proyekan video atau ngedit-ngedit gitu. Tapi sebetulnya si Alexia nggak mempermasalahkan gitu dia mau dibayar kek atau enggak gitu, karena si Alexia ini tuh bilang bahwa dia tuh benar-benar suka sama si Jay dan dia cuman pengen ngelihat si Jay tuh sukses di YouTube. Beberapa YouTubers terkenal juga sempat ngomenin kasus ini di Twitter guys. Selain itu banyak juga video si Jay yang dibanjiri sama hate comment dan juga di dislike. Ya walaupun pada akhirnya si Jay ini minta maaf sama orang tua si Alexia, minta maaf sama subscribernya, minta maaf karena udah memanipulasi mereka semua. Semua itu sama sekali nggak memperbagus citranya guys. Jadi semenjak si AMJ Session ini terekspos karena kasus ini, citranya tuh benar-benar rusak karena ulahnya sendiri. Bahkan channelnya AMJ Station yang dulu tuh udah nggak dipakai lagi sama dia guys, karena YouTube-nya tuh udah di-dismonetize kayaknya sama pihak YouTube. But aku nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi sama channel itu. Cuman sekarang dia itu buat channel baru lagi dan Alexianya pun juga sekarang bangun channel sendiri. But entah demi AdSense atau gimana, tiba-tiba mereka berdua akhir-akhir ini tuh muncul di channelnya Dream Team guys. Entahlah, kalian bisa menilai sendiri dan silahkan komen di bawah. So buat kalian yang mau ngepoin detail kasusnya si Jay sama si Alexia ini, kalian bisa langsung kunjungin aja channelnya yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Dan mungkin segitu dulu aja video dari aku untuk kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian semua ya guys. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi pada saat penyampaian. Jangan lupa buat klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.